Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pembelajaran aktif dalam pembelajaran matematika. Nah, walaupun ini adalah mata kuliah pembelajaran matematika SMP, tetapi konsep dari pembelajaran aktif ini bisa digunakan untuk pembelajaran SMA juga. Oke, langsung saja. Nah, dalam pengelolaan pembelajaran ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Di antaranya yaitu ada pendekatan pembelajaran, kemudian strategi, metode, teknik dan taktik, dan juga model pembelajaran. Nah, beberapa pengertian atau definisi ini mungkin akan berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lain, tetapi eh, tidak masalah. Artinya yang penting adalah kalian bisa memahami makna dari setiap istilah berikut. Oke. Kita akan membahas ini tetap kecuali yang teknik dan taktik ya, karena ini lebih detail lagi. Oke. Yang pertama terkait dengan pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran di sini merupakan titik tolak atau suatu sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Oke, bahasa sederhananya pendekatan pembelajaran itu adalah eh, pandangan terhadap pembelajaran yang sangat umum. Oke, mungkin istilahnya memang sedikit rumit ya. Jadi bisa dibayangkan di sini secara umum pendekatan pembelajaran itu ada yang berorientasi pada siswa atau kita sering sebut sebagai student center approach, atau ada yang berorientasi pada guru, berpusat pada guru, atau kita sebut sebagai teacher center approach. Jadi secara umum kalau pembelajaran itu dilakukan pusatnya kepada siswa, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah student center. Sedangkan kalau mungkin kalian pernah mengalami atau melihat proses pembelajaran yang orientasinya pusatnya adalah guru, nah itu bisa termasuk pada teacher center approach gitu. Jadi gambaran terkait dengan pendekatan pembelajaran itu secara umum seperti itu. Nah, ini berkembang. Jadi dulu secara umum jenisnya adalah ini, tapi sekarang kita juga mengenal istilah pendekatan saintifik di kurikulum 2013. Oke, kita bahas nanti. Kita lanjutkan strategi pembelajaran. Nah, penentuan pendekatan pembelajaran itu mempengaruhi pada strategi pembelajarannya. Jadi, strategi pembelajaran adalah rencana, metode, atau serangkaian kegiatan mencapai tujuan tertentu. Kalau tadi misalkan pendekatannya adalah student center, pusatnya adalah siswa, maka strategi pembelajarannya yang dipilih juga strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan strategi pembelajaran. Misalkan ada yang dinamakan discovery dan inquiry. Nah, dua-duanya ini adalah proses penemuan. Kemudian ada yang dinamakan dengan pembelajaran langsung atau direct learning. Nah, untuk strategi yang penemuan atau discovery ini berarti mengacunya pada pendekatan yang student center, karena pusatnya pada siswa. Aktivitas pembelajaran itu dilakukan oleh siswa. Sedangkan pembelajaran langsung ini cenderungnya adalah pembelajaran yang secara langsung disampaikan oleh guru. Maka dia acuan dari yang teacher center, pendekatan yang teacher center sebelumnya. Oke. Kemudian yang ketiga terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan upaya mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, kalau strategi pembelajaran tadi adalah perencanaannya, sedangkan metode pembelajaran ini adalah jalannya. Contoh dari metode pembelajaran adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, kerja kelompok, dan masih banyak yang lain. Nah, kita bisa runtut kembali ya. Jadi misalkan tadi pendekatan pembelajarannya adalah student center. Kemudian
strategi pembelajaran yang dipilih adalah penemuan. Nah, kemudian metode pembelajaran yang dipilih adalah berarti metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa. Nah, di sini kita tidak mungkin memilih metode pembelajaran yang ceramah, karena ceramah ini berarti disampaikan langsung oleh guru. Aktivitasnya terpusat pada guru, maka kita pilih aktivitas yang terpusat pada siswa, misalkan adalah diskusi kelompok atau kerja kelompok. Oke, jadi antara pendekatan, strategi, dan metode ini runtut, dia harus linear satu dengan yang lainnya. Oke, nah secara keseluruhan rangkaian proses pembelajaran yang tadi mencakup pendekatan, strategi, metode, nah itu dinamakan sebagai model pembelajaran. Oke. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai dengan akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Salah satu ciri yang terlihat jelas dalam model pembelajaran yaitu adanya sintaks atau langkah-langkah pembelajaran yang sangat jelas gitu. Nah, contoh model pembelajaran itu apa saja? Nah, misalkan di sini ada problem based learning, project based learning, discovery learning, jigsaw, NHT, dan masih banyak lagi. Misalkan yang simple Bu Isna pilih TPS, think, pair, share. Nah, langkahnya, sintaksnya di sini jelas, think, pair, share. Artinya, siswa pertama berpikir secara individu, kemudian pair, mereka berpasangan, berdiskusi berdua dengan teman sebangkunya. Kemudian share, mereka mempresentasikan, mengemukakan hasil diskusinya. Oke, jadi kalau model pembelajaran itu salah satu ciri khasnya tadi runtut ada langkah-langkah atau sintaks pembelajarannya. Oke. Nah, itu gambaran secara umum terkait dengan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013 kita kenal dengan istilah pendekatan saintifik atau scientific approach. Nah, ini adalah suatu pendekatan yang memang dikembangkan khusus di kurikulum 2013. Nah, jadi pendekatan saintifik ini merupakan kerangka ilmiah pembelajaran. Jadi acuannya pembelajaran saintifik itu adalah langkah-langkah ilmiah. Maka di sini ada lima aktivitas utama yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kita kenal dengan istilah 5M. M yang pertama yaitu mengamati, M yang kedua yaitu menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Oke. Jadi yang pertama, mengamati itu adalah siswa melakukan pengamatan, siswa melakukan dengan berbagai cara ya, pengamatannya bisa membaca, mendengar, menyimak, atau memang melihat, benar-benar mengamati dari suatu materi yang disajikan oleh guru. Kemudian langkah yang kedua yaitu menanya. Menanya ini dilakukan dengan proses mengajukan pertanyaan. Dari apa yang telah mereka amati, mereka melakukan mengajukan pertanyaan. Apa yang membuat mereka tertarik atau suatu proses apa yang mungkin mereka belum mengerti atau ya, jadi dari bagian observing tersebut apa yang menjadi hal yang menarik bagi mereka. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Jadi dari apa yang ditanyakan ini, guru bisa mengarahkan siswa terkait dengan proses pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya apa. Nah, di sini untuk memperoleh tujuan pembelajaran tersebut, guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan informasi. Jadi collecting data atau bisa juga eksperimen. Tuh. Dari hasil
mengumpulkan informasi, mengumpulkan data atau eksperimen tersebut, maka siswa melakukan pengolahan dan kemudian pada bagian mengasosiasi, jadi di sini mengolah informasi, mengolah data, kemudian hasilnya nanti disajikan. Bisa dalam bentuk misalkan laporan atau poster ataupun memang presentasi di dalam kelas. Nah, ini pada tahap mengkomunikasikan, ya. Jadi 5M ini adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini sebagai dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kemudian nanti gimana model pembelajarannya? Jadi kita bisa mengkombinasikan pendekatan saintifik dengan berbagai model pembelajaran. Jadi dalam suatu pembelajaran, dasarnya tetap menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan 5M ini. Tetapi pelaksanaan pembelajarannya kita bisa menggunakan atau memilih model pembelajaran yang sesuai. Nah, berikut beberapa model pembelajaran yang sering digunakan. Untuk model pembelajaran K13, 3 model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang direkomendasikan, yaitu problem based learning, project based learning, discovery learning. Kalau problem based learning berarti pembelajaran dengan dasarnya adalah ada masalah utama yang disajikan dalam pembelajaran. Kemudian project based learning berarti ini pembelajaran berbasis proyek. Kemudian discovery learning merupakan pembelajaran penemuan. Kemudian kita mengenal istilah pembelajaran kooperatif. Nah, sebetulnya ini merupakan bagian juga dari pembelajaran aktif. Jadi pembelajaran aktif itu sebetulnya sangat luas. Nah, tapi kita bisa menggolongkan atau mengambil beberapa yang termasuk pembelajaran kooperatif. Karena namanya kooperatif berarti di sini ada kerjasama. Ciri khasnya adalah adanya pengelompokan siswa. Gitu. Ada mungkin diskusi atau kerja kelompok di antara siswa. Nah, beberapa model pembelajaran yang terkenal yaitu Jigsaw, kemudian Number Hit Together, kemudian Think Pair Share, kemudian ada TAI, Team Assisted Individually. Oke, dan ada masih banyak lagi terkait dengan pembelajaran kooperatif. Nah, yang secara umum, jadi pembelajaran yang dilakukan di kurikulum 2013 khususnya ini merupakan pembelajaran aktif. Ada banyak sekali pembelajaran yang disajikan. Nah, beberapa di antaranya ada snowball throwing, kemudian talking stick, kemudian role playing, kemudian ada debat, kemudian ada picture and picture, dan masih banyak lagi. Jadi pembelajaran yang dia aktivitasnya fokus kepada siswa itu kita bisa menyebut sebagai pembelajaran aktif. Oke. Nah, dari model pembelajaran ini nanti beberapa akan kalian diskusikan dalam forum diskusi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.